Ada luka yang tidak tampak di kulit, tapi menggantung berat di dada. Namaku Haryanto, lelaki tua yang hanya ingin rumahnya tetap hangat, bukan hangus oleh keserakahan. Aku pernah punya harta yang cukup untuk 3 generasi. Tapi dunia berputar cepat, dan kadang yang kau selamatkan justru menjadi awal dari kehancuranmu sendiri. Inilah kisahku, kisah seorang ayah yang kehilangan lebih dari yang terlihat. Sebuah perjalanan tentang sisa harta dan sisa air mata. Ada masa dalam hidup seorang ayah ketika ia mulai berbicara lebih banyak dengan keheningan daripada dengan manusia. Sejak istriku pergi, keheningan itu menjadi seperti selimut kuah. Tipis, dingin, tapi selalu menempel di pundakku. Setiap malam aku duduk di kursi rotan dekat jendela, memandang halaman kosong yang dulu dipenuhi tawa. Di sanalah aku sering berbisik pada diriku sendiri. Yang penting Azizah bahagia, meski aku tidak lagi sekuat dulu. Aku tidak pernah menganggap warisan sebagai garis akhir. Bukan. Bagiku, warisan adalah doa. Doa yang kubentuk dari tanah, keringat, dan puluhan tahun menunduk menghadapi matahari. Pabrik tempe dan tahu itu bukan sekedar usaha. Itu nafasku. Rumah mewah itu bukan sekedar bangunan. Itu pelindung untuk generasi setelahku. 2 rumah tambahan, sawah, kebun, semua itu dulu hanyalah benih kecil ketika aku masih muda dan istriku masih menggenggam tanganku sambil berkata, "Yang penting kau jujur, Yan. Rezeki akan menyusul." Ketika ia tiada, separuh keberanianku ikut terkubur. Dan hanya Azizah, anak tunggalku, darah yang paling mirip wajahnya yang membuatku tetap berdiri. Karena itulah, aku memutuskan sesuatu yang tak semua ayah berani lakukan. Menyerahkan harta warisan saat aku masih hidup. Bukan untuk memanjakannya, bukan untuk melepas tanggung jawab, tetapi agar ia tidak menunggu kebahagiaan setelah aku mati. Aku ingin ia hidup tenang. Itu saja. Malam sebelum aku menyerahkan semuanya, aku duduk lama sambil memegang foto istriku. Aku berkata lirih, "Bu, bantu aku jaga anak kita. Aku tak tahu apakah ini benar, tapi aku hanya ingin Azizah tidak merasa sendiri." Esoknya, ketika akta rumah, sertifikat sawah dan surat kepemilikan pabrik berpindah ke tangan Azizah, aku melihat mata anakku berkaca-kaca. Ia memelukku begitu erat hingga tulang-tulang tua di punggungku terdengar mengadu. "Ayah, kenapa semua ini diberikan sekarang?" Aku tersenyum, meski hatiku tak tenang seperti wajahku. "Karena ayah ingin melihatmu bahagia saat ayah masih bisa memandangmu." Ia menangis. Namun aku tidak. Aku harus terlihat kuat, agar ia tidak tahu bahwa sebenarnya aku takut. Takut keliru, takut salah langkah. Takut keputusanku justru menjadi awal badai yang tak bisa kuhalau. Tapi siapa yang bisa menebak masa depan? Siapa yang bisa mengira bahwa niat baik dapat berubah menjadi pisau yang menusuk balik? Saat aku menyerahkan semua itu, aku tidak tahu bahwa dunia Azizah perlahan akan retak. Aku tidak tahu bahwa ada orang yang menunggu kesempatan untuk menelan apa yang seharusnya menjadi pelindungnya. Aku hanya seorang ayah yang percaya bahwa cinta cukup untuk merindungi. Padahal kadang, cinta justru membuat kita lengah. Namun waktu kembali membuktikan satu hal, bahwa dalam hidup ini, ada keputusan yang tampak benar di mata Tuhan, tapi disalahgunakan oleh manusia. Ada pepatah lama yang sering istriku ucapkan. "Manusia itu seperti angin, Yan. Kau tak bisa melihat bentuk aslinya sampai ia menghantam pintu rumahmu." Dulu aku tertawa, merasa itu hanya kiasan untuk menasihati kami agar berhati-hati menjaga perasaan. Tapi sepeninggalnya,
barulah kiasan itu berubah menjadi peringatan. Tommy, menantu yang dulu ku kenal, bukanlah badai. Setidaknya bukan pada awalnya. Ia datang ke keluarga kami seperti angin lembut dari sawah. Sopan, pelan, tak banyak bicara. Ia menunduk ketika berbicara padaku, memanggil Bapak dengan suara yang membuatku merasa dihormati. Dalam diam, aku bersyukur karena Azizah mendapatkan pasangan yang tampaknya mengerti arti keluarga. Namun setelah warisan berpindah tangan, aku mulai merasakan perubahan kecil, seperti udara yang tiba-tiba panas menjelang hujan. Bukan perubahan besar, hanya gerak-gerik kecil yang dirasakan oleh orang tua yang hidupnya sudah cukup lama untuk memahami bahasa hati. Awalnya Tommy mulai pulang lebih larut. Lalu nada bicaranya kepada Azizah berubah, sedikit keras, sedikit lebih memerintah. Aku menegur Azizah secara halus. "Nak, kau baik-baik saja?" Azizah tersenyum, seperti biasa, seperti ibunya. Senyum yang digunakan perempuan kuat untuk menyembunyikan luka. "Aku baik ya, mungkin Tommy sedang lelah." Kalimat itu. Kalimat yang hampir semua perempuan ucapkan ketika mereka tidak ingin ayahnya cemas. Namun yang membuatku benar-benar merasakan angin berubah adalah cara Tommy memandang rumah mewah itu. Ada tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang merasa berhak, bukan sebagai menantu, tapi sebagai pemilik baru. Hari aku datang berkunjung, pintu dibukakan olehnya tanpa senyum. Ia berdiri tegap, seolah rumah itu sudah sepenuhnya miliknya. Padahal aku masih hidup, dan di setiap pondasinya tertanam kerja kerasku. Bapak datang mendadak, katanya datar. Dulu, ia akan berkata, "Silahkan masuk, Pak," dengan antusias. Aku tersenyum, mencoba tidak memikirkan perubahan nada itu. Ayah hanya ingin melihat kalian, itu saja. Ketika aku masuk, aku melihat Azizah sedang menunduk di ruang tamu. Bukan tunduk karena hormat, tapi tunduk seperti seseorang yang sedang berusaha menyembunyikan air mata. Tommy memperhatikannya sebentar, lalu memalingkan wajah seolah itu bukan urusannya. Ada sesuatu di dadaku yang bergerak, seperti bara ketil. Aku menahan diri agar tidak mengatakan apapun, karena aku tidak ingin menjadi ayah yang mencampuri rumah tangga anak. Namun, perubahan Tommy semakin jelas. Ia mulai berbicara tentang keluarga besarnya, tentang kewajiban menantu, tentang menata ulang investasi warisan. Setiap kalimatnya terdengar seperti seseorang yang sedang menghitung bukan menghormati. Dan puncaknya terjadi ketika kami duduk makan. Dulu ia selalu menunggu Azizah duduk dulu. Tapi hari itu, ia duduk sendiri, mengambil nasi duluan, dan menyentuh hidangan tanpa menoleh pada istrinya. Aku memandangnya. Lama. Tommy tidak menatap balik, seolah aku hanya kursi tua di sudut ruangan. Dalam hatiku, aku berbisik pada istriku. "Bu, angin ini mulai berubah." Ketika aku pulang hari itu, langkahku terasa lebih berat daripada tubuhku yang sudah rentah. Ada sesuatu yang tak kumengerti sepenuhnya, tapi aku rasakan jelas. Tommy bukan lagi menantu yang kukenal. Ada ketamakan kecil di balik sikapnya. Kecil, tapi hidup. Dan aku tahu, jika ketamakan itu tumbuh, ia bisa menjadi badai besar yang meluluh lantakkan lebih dari sekedar rumah. Ia bisa meluluh lantakkan anakku. Dan itu adalah hal yang paling kutakuti. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak perlu dijelaskan untuk bisa dipahami. Seperti rasa takut seorang ayah, atau insting ketika sesuatu yang buruk mulai mengintai pintu keluarganya. Dan hari itu, instingku berbisik, ada yang tidak beres. Aku sedang duduk di beranda pabrik ketika Azizah datang dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun ia berusaha menyembunyikan itu dengan senyum kaku.
Seorang ayah tidak butuh kata-kata untuk mengetahui kapan anaknya sedang menahan luka. Aku menyentuh bahunya. Ada apa, Nak? Ia menunduk lama, seperti seseorang yang sedang memilih kata agar tidak melukai hati lawan bicara. Tapi setiap detik diamnya justru melukai hatiku sendiri. Yah, Tommy bilang keluarga mereka punya banyak hutang. Ia menghela napas pelan, suaranya bergetar. Mereka bilang, sebagian harta yang ayah berikan itu harus dipakai untuk menutup hutang tersebut. Aku terdiam. Hutang? Hutang siapa? Rumah dan sawah itu hasil kerjaku sejak muda. Tidak ada satu rupiah pun yang berasal dari mereka. Hutang apa? Tanyaku perlahan. Azizah menggeleng. Aku tidak diberitahu. Katanya itu urusan keluarga besar mereka. Itu kalimat yang membuat darahku turun ke kaki. Bukan karena hutangnya, tapi karena pola yang mulai terlihat. Ketika seseorang mulai memakai kata keluarga besar untuk menguasai harta yang bukan haknya, itu bukan lagi permintaan. Itu strategi. Dalam hati aku berdesis. Ini baru awal. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi rumah mereka. Tommy sedang duduk di ruang tamu bersama dua anggota keluarganya, abangnya dan bibinya. Mereka memandangku dengan tatapan yang terlalu datar untuk disebut sopan. Aku langsung to the point. Saya dengar soal hutang. Jelaskan pada saya. Tommy tertawa kecil. Datar. Hambar. Menyebalkan. Ah, Baba terlalu serius. Ini cuma urusan keluarga. Kami ada sedikit beban finansial sebelum menikah. Kalau itu tanggung jawab kalian, kenapa harta Azizah yang dipakai? Tommy menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Bukan rasa bersalah, bukan kebingungan, tapi perhitungan. Azizah kan istri saya, Pak. Nada suaranya berubah. Harta istri ya, harta suami juga kan? Di situ aku tahu, ini bukan soal hutang. Ini soal peluang. Bibirku menegang, namun aku menahan diri. Baik, saya tidak akan ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tapi ingat, harta itu saya berikan untuk masa depan anak saya, bukan untuk membayar beban orang lain. Sebelum aku selesai berbicara, bibinya Tommy menimpali dengan suara tajam. Kalau begitu, Bapak jangan terlalu ikut-ikut. Sekarang semuanya atas nama Azizah. Kami cuma pakai sesuai kebutuhan. Azizah berdiri di sudut ruangan. Wajahnya kacau. Ia ingin membela diri, tapi mulutnya terkunci, antara takut dan tertekan. Aku memandang Tommy. Dalam diam, aku mencari menantu yang dulu ku kenal. Yang kutemukan, hanya seorang lelaki yang matanya tak lagi jernih. Hutang itu seperti asap. Mereka katakan ada di mana-mana, tapi ketika ku coba genggam, ia selalu hilang. Alasannya berubah-ubah. Sebuah tanda bahwa tidak ada kebenaran di baliknya. Di perjalanan pulang, langkahku goyah. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah keputusan memberi warisan terlalu cepat telah membuka pintu bagi keserakahan? Apakah aku yang salah? Apakah aku yang tanpa sadar menyerahkan leher anakku kepada orang yang menunggu kesempatan? Namun hati kecilku menjawab, yang salah bukan pemberiannya. Yang salah adalah manusia yang tidak tahu berterima kasih. Hari itu aku sadar sesuatu. Badai yang kutakutkan mulai bertiup. Pelan, tapi pasti. Dan aku belum tahu bagaimana menyelamatkan anakku dari angin yang makin hari makin liar. Ada perasaan yang hanya dimengerti oleh orang tua. Perasaan ketika apa yang kau bangun dengan tanganmu sendiri mulai menghilang satu persatu. Bukan karena bencana, bukan karena musibah, tapi karena ulah manusia yang kau percaya. Hari itu aku baru saja selesai mengecek pabrik ketika Azizah menghubungiku.
Suaranya bergetar, bukan menangis, tapi mendekati pecah. "Ya, kontrakan yang di dekat pasar sudah dijual." Aku terpaku di tengah halaman pabrik. Suara pekerja, gemericik air cucian kedelai, semua mendadak jauh. Kontrakan itu bukan sekedar bangunan. Itu adalah salah satu fondasi masa depan Azizah. Hasil dari keringat muda yang kuperoleh jauh sebelum ia lahir. "Siapa yang menjualnya?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Diam. Lalu, napas panjang. "Tommy dan keluarganya." Tanpa menunggu lebih lama, aku langsung menuju rumah mereka. Dan benar saja, di ruang tamu, Tommy duduk bersama kakaknya, tersenyum seolah tidak ada apa-apa. "Kontrakan itu sudah laku, Pak," katanya dengan nada santai, seperti membicarakan kucing peliharaan, bukan aset yang nilainya sangat besar. "Kami butuh dana cepat. Hutang makin mendesak." Aku menahan gemetar di jemariku. "Itu aset anak saya, bukan milik kalian." Kakaknya menegakkan badan. "Tapi sertifikatnya atas nama Azizah, dan dia sudah tanda tangan." Aku menatap Azizah yang berdiri cemas di sudut ruangan. Matanya tidak menatapku. Tangannya menggenggam ujung bajunya sampai memutih. Aku tahu tatapan itu. Tatapan seseorang yang dibujuk, ditekan, atau diintimidasi untuk menyetujui hal yang tidak ia pahami. "Bagaimana mereka membuatmu tanda tangan, Nak?" bisikku. Azizah menggeleng. Air matanya jatuh, tapi ia berusaha menahannya. "Ya, mereka bilang kalau aku tidak setuju, rumah tangga ini akan makin kacau. Mereka bilang aku tidak mengerti keadaan suami." Tommy tertawa pelan. Terdengar sinis. "Pak, Bapak kan laki-laki. Pasti mengerti beban kepala keluarga. Kami cuma berusaha keluar dari masalah." Aku memandangnya dalam-dalam. "Masalah siapa?" Ia terdiam beberapa detik. Senyumnya hilang. Tatapannya berubah keras. "Pokoknya kami butuh uang. Azizah istri saya. Dia harus ikut saya." Dan disitulah kemurkaanku naik ke tenggorokan. Jangan bawa-bawa nama suami untuk merampas hak orang lain. Suaraku berat, lebih dalam dari biasanya. "Harta itu kubangun sebelum kau mengenal dunia, Nak. Jangan kau kira karena sertifikatnya atas nama anakku, kau bisa memperlakukannya seperti lembaran kertas tanpa nyawa." Tommy memalingkan wajah. Kesal. "Sudah dijual. Titik. Kalau Bapak tidak suka ya maaf." Maaf. Kata paling hampa dari mulut orang yang tidak merasa bersalah. Saat aku hendak pergi, aku sempat melihat Azizah memegangi pinggir meja. Seperti seseorang yang tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Padahal ia hanya ingin bertahan. Hari itu aku berjalan keluar rumah seperti laki-laki yang baru kehilangan separuh hidupnya. Bukan hanya karena kontrakan itu sudah hilang, tapi karena aku baru sadar. Ini bukan lagi tentang hutang. Ini bukan lagi tentang kebutuhan mendesak. Tapi ini tentang keserakahan yang sudah mulai tumbuh subur. Satu aset hilang. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Ada luka yang tidak terlihat darahnya, tapi rasanya seperti sedang dirobek dari dalam. Itulah yang kurasakan hari aku menerima kabar bahwa rumah mewah, rumah yang kubangun bata demi bata dengan istriku, mulai menjadi rebutan dan pembenaran untuk keserakahan.
Aziza datang ke pabrik pada sore yang mendung. Angin membawa bau hujan, dan anakku membawa kabar yang lebih gelap dari cuaca. Ia duduk di bangku panjang dekat gudang kedelai, wajahnya menunduk seperti seseorang yang telah kalah sebelum bertanding. Yah, suaranya hampir tak terdengar. Rumah sudah mau diagunkan. Kepalaku menegang. Tulang-tulang tua ini rasanya seperti disambar petir. Apa? Aziza mengusap air matanya cepat, seolah takut aku kecewa. Mereka bilang rumah itu terlalu besar untuk kami. Katanya sayang kalau tidak dipakai. Mereka mau pakai sertifikatnya untuk modal usaha keluarga Tommy. Modal? Modal apa? Pabrik tempeku bertahun-tahun berdiri tanpa harus menyentuh rumah pribadi. Tapi keluarga itu baru memegang warisan sebentar, sudah berani menyentuh aset yang paling berharga. Aku berdiri. Napasku mengencang. Ayo pulang. Sekarang. Rumah mewah itu masih tampak megah dari kejauhan. Tiangnya kokoh, catnya masih mengkilap, jendelanya lebar. Tapi ketika aku melangkah masuk, rasanya rumah itu bukan lagi rumahku. Bukan lagi tempat istriku tertawa. Bukan lagi tempat Azizah tumbuh. Rasanya seperti kandang singa. Di ruang tamu, Tommy dan pamannya sedang mengobrol sambil memeriksa berkas-berkas. Ketika aku masuk, mereka tidak berdiri, tidak menyapa. Hanya melirik sebentar, lalu kembali ke kertas seakan aku ini angin lalu. Ini apa? Tanyaku dingin. Tommy memutarkan dokumen ke arahku. Pengajuan agunan, Pak. Kami mau buka usaha baru. Daripada rumah ini nganggur, lebih baik dimanfaatkan. Rumah itu milik anak saya. Pamannya tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa sudah menguasai medan. Tapi sertifikatnya yang pegang kan kami. Aziza sudah menyerahkan untuk keperluan keluarga. Ini demi kebaikan bersama. Aziza menunduk. Tubuhnya gemetar. Aku tahu ia tidak menyerahkan apapun. Ia dipaksa menyerahkan. Dengan tekanan, dengan ancaman halus, atau dengan cara-cara yang membuat hati perempuan remuk. Aku menatap Tommy lama. Napas menatap dengan perasaan. Rumah ini dulu kubangun dengan ibunya. Dindingnya penuh doa. Jangan kau sentuh rumah ini, seakan itu batu tanpa sejarah. Tommy mendesah. Kesal. Pak, jangan sentimental. Ini soal bisnis. Ada sesuatu dalam diriku yang patah saat ia berkata begitu. Karena ia tidak hanya meremehkanku. Ia meremehkan istriku yang sudah tiada. Aku mengetukkan jari pada meja. Perlahan, tapi tegas. Kau tidak punya hak menggunakan rumah ini. Batal semua rencana ini. Pamannya tertawa kecil. Tidak semudah itu, Pak. Aziza sudah tanda tangan. Aku menatap anakku. Ia menggeleng. Berulang-ulang. Yah, aku tidak ngerti apa-apa waktu itu. Mereka... Suaranya pecah. Darahku mendidih. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Ingin membalik meja itu dan menghancurkan semua berkas di depannya. Tapi, aku menahan diri. Karena aku tahu, orang yang serakah tidak bisa diberi suara keras. Ia hanya akan membalas dengan lebih keras. Kalian pikir aku tidak akan melawan? Tanyaku lirih. Lirih, tapi mengandung amarah yang dalam. Tommy berdiri, menatapku tanpa takut. Pak, dengan segala hormat, semua sudah di tangan kami. Bapak tidak bisa mengubah apa-apa. Dan di situ, aku merasakan sesuatu yang sangat dingin merayap ke tulang belakangku. Sebuah firasat. Jika tidak dihentikan, mereka akan menghabiskan semuanya. Rumah ini, sawah, kebun, bahkan pabrik tempeku. Mereka tidak ingin membangun keluarga. Mereka ingin merampas. Saat aku keluar dari rumah itu, hujan mulai turun. Azizah menyusulku sambil menangis. Aku memeluknya. Tubuhnya lemas. Seperti anak kecil yang kehilangan tempat pulang. Ya, aku takut. Aku mengusap bangkunya. Suaraku bergetar.
Kita belum kalah, Nak. Kita belum kalah. Tapi dalam hatiku, aku tahu, perang ini baru dimulai. Dan musuhnya bukan lagi keluarga, tapi keserakahan yang memakai wajah menantu sendiri. Langit sore itu seperti hatiku, menggantung, berat, seakan menahan sesuatu yang ingin pecah kapan saja. Aku berdiri di depan rumah besar yang dulu kubangun batu demi batu, keringat demi keringat, demi anak dan masa depannya. Namun kini, saat aku mengetuk pintunya, aku merasa seperti orang asing yang sedang mengemis masuk ke rumahnya sendiri. Ketukan pertamaku tak dijawab. Ketukan kedua hanya disambut dengan desau angin. Baru pada ketukan ketiga, pintu bergeser sedikit, menyingkap wajah yang tak pernah kukenali sebelumnya. Dingin, tak ramah, tanpa sedikit pun rasa hormat. Tommy berdiri di sana. "Ya, perlu apa, Pak?" katanya, tanpa mempersilakan aku masuk. "Pak, aku yang pernah membiayai hari-harinya, menghidapi dapur tempat ia makan, kini dipanggil seperti tamu yang salah alamat." Aku menahan napas. Aku ingin bertemu Aziza. Ia mengangkat alis, seolah kehadiranku mengganggu kenyamanan hidupnya. Aziza lagi sibuk, banyak urusan keluarga yang harus dibereskan. Lagi pula, kalau Bapak datang untuk nasihatin dia soal aset atau keputusan kami, lebih baik tidak usah. Keputusan kami. Harta itu milik Aziza. Rumah ini pun milikku sebelum kuserahkan pada putriku. Namun entah bagaimana kata-kata Tommy membuatku seperti orang yang tak memiliki hak atas apapun. Bilang pada dia, ayahnya datang. Kataku pelan. Tommy berpura-pura ragu. "Ya, baik. Tapi jangan berharap dia bisa lama. Dia lagi sensitif, banyak pikiran." Aku ingin menegurnya, bertanya apa yang mereka lakukan pada anakku. Apa yang membuatnya banyak pikiran. Namun suaraku seolah tertahan seperti pintu yang sengaja tak dibuka penuh untukku. Tak lama, Azizah muncul. Dengan mata sembab yang disembunyikannya setengah hati. Anakku. Ia selalu pandai menutupi luka, namun seorang ayah selalu bisa membaca retakannya. Ya, suaranya lirih. Aku tersenyum. Tapi dadaku panas. "Kenapa matamu begitu?" Ia mengeleng cepat, seperti anak kecil yang ketahuan menangis. Namun tangannya gemetar saat menggenggam ujung selendangnya. "Tidak apa-apa ya, cuma capek." Tommy berdiri di belakangnya, seperti bayangan buruk yang selalu siap mencuri cahaya. Aku ingin memegang pundak Azizah, ingin menganyakan segalanya, ingin menariknya keluar dan membawanya pulang. Namun sebelum sempat melangkah, Tommy berdaham keras, lalu berkata, "Sudah, Pak, jangan lama-lama. Kita masih banyak urusan." Azizah memaksakan senyum. "Maaf ya, aku harus masuk." Ada jeda pendek di mana matanya menahan sesuatu. Entah permintaan tolong yang tak bisa ia ucapkan, atau sekedar pelukan yang tak sempat ia berikan. Pintu tertutup lambat. Namun rasanya seperti tembok raksasa yang roboh di hadapanku. Dan di ambang pintu itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa terbuang dari kehidupan anakku sendiri. Gerimis turun. Pelan, tapi menyesakan. Seakan langit berusaha mengecapkan apa yang tak sempat kami bicarakan. Aku berdiri lama di sana, mencari keberanian untuk menerima bahwa kedatanganku bukan lagi disambut hangat, melainkan dianggap gangguan. Saat aku melangkah pergi, hanya satu doa yang kupancatkan dalam hati. Ya Tuhan, jangan biarkan anakku tinggal di rumah yang pintunya tertutup untuk kasih sayang. Kalau kamu ikut merasakan pedihnya seorang ayah yang dipinggirkan di rumahnya sendiri, tulis di komentar. Aku merasakan sakitnya. Biar aku tahu aku tidak berjuang sendirian. Hari itu, aku pergi ke sawah-sawah yang dulu kujaga seperti anak kedua. 3 petak tanah yang aku wariskan kepada Azizah, yang kupikir akan menjadi penopang hidupnya bila hari tua menjemputku. Aku berjalan perlahan di antara pematang,
meraba-raba tanah yang masih mengingat jejak kaki dan keringatku puluhan tahun lalu. Namun, ada sesuatu yang berubah. Burung-burung yang biasanya berterbangan di pagi hari tampak menjauh, suara petani pun hanya bergema dari kejauhan. Sawah itu sunyi. Bukan sunyi alami, tapi sunyi yang menyimpan kabar buruk. Seorang tetangga lama menghampiriku. Wajahnya penuh ragu seperti seseorang yang akan menyampaikan kabar yang tak ingin didengar. "Pak Hari, sudah lama nggak kesini," katanya berhati-hati. Aku mengangguk. "Iya nak, kalau boleh tahu, kenapa sawah saya seperti tak terurus begini?" Ia tampak gugup. Matanya gelisah, berpindah-pindah, seakan ada tali tak terlihat yang menahan lidahnya. "Sawah ini sudah dijual, Pak." Darahku berhenti mengalir sesaat. "Apa?" Suaraku hampir tak keluar. "Yang jual suaminya Bu Azizah, Pak. Katanya buat bayar hutang keluarga. Orang-orang di sini cuma bisa seket aja, Pak, karena ini tanah peninggalan Bapak. Tapi mereka sudah bawa surat." Aku terdiam. Bukan karena aku tidak percaya, tetapi karena hatiku menolak menerima kenyataan itu. Sawah ini bukan sekedar tanah. Ini bagian dari hidupku, dari perjalanan keluargaku, dari masa depan Azizah. Tanah yang dahulu kutanami harapan, kini sudah dicabut dari akarnya. Aku berjalan menyusuri batas sawah, merundukkan badan, menyentuh lumpur yang dulu kupijak sambil memikirkan masa depan anakku. Kini lumpur itu terasa dingin, seakan telah kehilangan jiwanya. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut. Tapi amarah hanya menjadi asap yang menggantung di dada. Tidak pernah benar-benar pecah. "Tommy," gumamku, "apa yang sebenarnya kau kejar?" Langkahku berat saat meninggalkan sawah itu. Di tanganku, tanah yang kugenggam terasa licin, seperti harta yang tak bisa dipertahankan, sekalipun itu warisan yang kuberikan dengan cinta. Yang lebih menyakitkan dari hilangnya sawah itu adalah kenyataan bahwa Azizah tidak pernah bercerita padaku. Ia menanggung semuanya sendiri, atau mungkin ia dipaksa untuk diam. Sepanjang perjalanan pulang, aku teringat wajahnya kemarin. Mata bengkak, senyum dipaksa, tubuhnya kaku berdiri di samping suami yang menerobos batas rasa hormat seorang menantu. Sekarang semuanya terasa masuk akal. Malamnya, aku duduk lama di depan gubukku memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini awal dari kehancuran yang lebih besar? Tapi suara itu hanya dijawab oleh angin yang lewat membawa dingin yang menembus tulang. Aku meremas segenggam tanah dari sawah yang hilang itu, ku berikan pada bumi sebuah sumpah dalam hati. Jika mereka menganggap anakku bisa dirampas, mereka lupa ia punya ayah yang tidak akan tinggal diam. Jika kamu ikut merasakan perih ketika harta yang dibangun dengan keringat dirampas pelan-pelan, tulis di komentar, "Aku merasakan pedihnya ayah." Agar kisah ini terus menyala sampai akhir perjuanganku. Aku berjalan menuju rumah kecil di ujung desa. Rumah kedua yang dulu kubelikan untuk Azizah sebagai pegangan jika hidup menempanya terlalu keras. Rumah itu kubeli dari jerih payah bertahun-tahun, tempat yang kuharapkan menjadi benteng terakhir bila dunia tak lagi ramah. Tapi sore itu, langkahku berhenti tepat di depan pintu pagar yang berubah menjadi asing. Catnya diganti, warna halamannya berubah, bahkan bunga-bunga yang dulu kutanam bersama istriku sudah dicabut, diganti dengan pot plastik murah yang tak punya jejak sejarah. Aku berdiri lama, memperhatikan setiap sudutnya. Ada perasaan aneh yang menggerogoti dada, semacam firasat buruk yang beberapa hari ini terus mengikuti langkahku seperti bayangan. Pemilik rumah baru keluar. Seorang perempuan setengah baya yang tampak heran melihatku menatap rumah itu seperti menatap makam kenangan. "Cari siapa, Pak?" tanyanya. Aku menarik napas yang terasa seperti batu.
Ini rumah anak saya. Rumah yang saya beli bertahun-tahun lalu. Azizah, apa dia masih tinggal di sini? Perempuan itu menatapku lama, ragu, sebelum akhirnya menjawab pelan. Maaf ya Pak, rumah ini sudah saya beli 3 bulan lalu. Dunia berhenti berputar. 3 bulan? Berarti bahkan sebelum sawah-sawah itu hilang, rumah ini udah lebih dulu dijual. Siapa yang menjualnya? Tanyaku, harua suaraku hampir bergetar. Suaminya Bu Azizah Pak, namanya Tommy ya. Dia bilang rumah ini bagian dari harta keluarga mereka. Dia bilang istrinya setuju. Setuju? Azizah? Anakku yang bahkan takut mengganggu orang ketika meminjam sesuatu? Setuju menjual rumah yang kuberikan dengan harapan? Tidak. Hatiku menolak percaya. Aku melangkah mundur. Tanganku mencari tiang pagar agar tubuhku tidak jatuh. Tanah seperti berputar. Dan angin sore terasa seperti menampar wajahku dengan kenyataan yang tak bisa kutunda lagi. Rumah ini hilang. Bukan karena musibah. Bukan karena kebutuhan mendesak. Tapi karena keserakahan. Perempuan itu memegang lenganku. Cemas. Pak, nggak apa-apa. Aku memaksakan senyum. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Tapi jauh di dalam dadaku ada sesuatu yang mulai retak. Retak yang suaranya hanya terdengar olehku sendiri. Aku berjalan pulang seperti orang yang kehilangan arah. Langkahku gontai. Setiap bayangan rumah, setiap suara anak kecil, setiap papan nama dijual di pinggir jalan membuat dadaku semakin sesak. Di tengah perjalanan aku berhenti, memandang ke langit. Awan tebal bergulung, seperti menahan hujan yang tak sabar jatuh. Ya Tuhan, bisikku. Apakah semua yang kubangun benar-benar harus diambil satu persatu di depan mataku? Aku ingin marah, tapi air mataku jatuh duluan. Aku ingin bertanya pada nasib, tapi hanya angin yang menjawab dengan dingin. Di gubukku malam itu, aku duduk sendirian. Di hadapanku hanya meja, reot, dan lampu minyak yang remang. Namun di dalam dadaku ada badai. Aku memikirkan Azizah. Entah apa yang mereka katakan padanya, bagaimana mereka memanipulasi pikirannya, atau dalam ketakutan seperti apa ia dipaksa diam. Anakku selalu baik, terlalu baik. Dan kebaikan seringkali menjadi pintu masuk bagi tangan-tangan yang pandai berpura-pura sayang. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tidak ada orang tua yang siap melihat warisan hidupnya dijual tanpa suara. Tidak ada ayah yang siap menerima kenyataan bahwa anaknya diperlakukan seperti barang yang bisa diatur dan ditertawakan. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan hanya untuk perlindungan. Aku berdoa agar diberi kekuatan untuk melawan. Azizah, ayah akan menjadi dindingmu saat semua dunia mencoba merobohkanmu. Jika kau pernah melihat harta atau masa depan seseorang dihancurkan oleh orang yang ia percayai, tulis di komentar. Aku merasakan hancurnya. Agar kisah ini terus bergema sampai akhir perjuangan seorang ayah. Pagi itu aku datang dengan niat sederhana. Hanya ingin melihat cucuku. Bocah kecil yang tawa dan tangisnya menjadi cahaya terakhir di hidupku. Terkadang ketika dunia terlalu gelap, hanya tatapan polosnya yang mampu mengembalikan alasan bagiku untuk bertahan. Namun hari itu, aku tak mendengar suara cerianya. Tak ada langkah kecil berlari menyambutku, tak ada panggilan "Mbah" yang biasa mencairkan kerasnya hidupku. Rumah besar itu sunyi, terlalu sunyi. Sunyi yang menandakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Pintu dibuka oleh ipar Tommy, perempuan yang bahkan ketika tersenyum pun terasa seperti menghitung berapa rupiah yang bisa ia ambil dariku. "Oh, Pak Hari lagi, ada apa ya?" Seolah aku ini pedagang keliling yang datang berulang kali. "Aku mau lihat cucuku," kataku pelan namun tegas. Ia berpura-pura berpikir, mengangkat alis. Cucunya lagi tidur, Pak. Lagian kalau sering digendong orang tua nanti manja." Kalimat itu menusukku. Orang tua? Itu cucuku, darahku, daging dari daging anakku. Aku menahan emosi. "Di mana Azizah?"
Nggak tahu, Pak. Lagi di belakang kayaknya. Banyak urusan keluarga kami yang harus dibereskan. Ya, Bapak ngertilah. Urusan keluarga kami. Kata-kata itu semakin lama terdengar seperti belenggu. Aku menyelinap ke halaman belakang, dan di sana aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti di udara. Azizah duduk jongkok, memeluk cucuku erat-erat. Wajah anak itu memerah, matanya bengkak, hidungnya basah, tanda jelas bahwa ia baru selesai menangis. Tapi bukan tangis biasa, tangis yang ditahan, tangis yang disumpal oleh rasa takut. Azizah mengusap pipi anaknya berkali-kali, berbisik pelan sambil memaksa tersenyum agar ia tidak terlihat hancur. "Diam ya, Nak. Jangan nangis keras-keras, nanti dimarahi lagi." "Dimarahi? Cucuku? Anak kecil itu?" Jantungku mengejang. Aku melangkah cepat membuat Azizah tersentak. "Ayah," suaranya pecah. "Kenapa dia menangis?" tanyaku. Azizah segera geleng-geleng panik seolah ada seseorang yang memaksanya untuk tidak berkata jujur. "Tidak apa-apa, Ayah. Dia cuma ngantuk." Tapi cucuku mendekap leher ibunya terlalu kuat. Tubuhnya gemetar kecil seperti anak kucing yang ketakutan. Aku tidak bodoh. Aku membaca ketakutan itu. Aku membaca luka yang mereka sembunyikan. Ada yang memarahinya? Suaraku rendah, tapi ada api yang mulai menyala. Azizah menunduk, tangan yang memeluk anaknya mengencang. Ia tidak menjawab, tapi diam seorang ibu jauh lebih jujur daripada 1000 kata. Aku melihat memar kecil di lengan cucuku. Warnanya biru kehijauan. Baru, tapi cukup jelas. Dadaku seperti disayat. "Azizah," kataku pelan namun keras. "Kalau aku lihat cucuku menangis seperti ini lagi, rumah ini akan kau lihat dengan cara yang berbeda." Dia tertawa mengejek. "Pak, jangan bawa-bawa ancaman lah. Cucunya cuma rewel, ibunya saja yang manja." Azizah menunduk semakin dalam, seperti seseorang yang sedang dipaksa hidup di bawah bayang-bayang. Aku melihat mereka berdua. Tommy yang tengil, Azizah yang remuk. Rasanya dunia mengerut, menyempit di dadaku. Pada saat itulah aku sadar, harta bisa hilang. Rumah bisa berpindah tangan. Sawah bisa habis. Tapi ketika cucuku mulai menangis dalam ketakutan di rumah orang tuanya, itu bukan lagi persoalan harta. Itu persoalan harga diri seorang ayah. Dan aku bersumpah, hari itu juga akan mulai mencabut satu persatu akar yang menjerat hidup anakku. Jika kamu ikut merasakan amarah seorang ayah yang melihat anak dan cucunya diperlakukan seperti itu, tulis di komentar. "Aku ikut marah, ayah." Hari itu aku datang bukan untuk mencari pertengkaran. Aku hanya ingin mendengar kabar Azizah dari mulutnya sendiri. Setelah melihat memar di lengan cucuku, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Ada amarah yang belum menemukan pintunya. Ada luka yang menolak sembuh sebelum kebenaran diungkapkan. Ketika aku mengetuk pintu, Azizah yang membukakan. Wajahnya pucat, senyumnya dipaksa, dan suaranya serak seperti orang yang tak tidur semalaman. "Ayah datang," katanya lirih. "Ayah datang untuk Muza," jawabku sambil menepuk lembut bahunya. Tapi sebelum aku sempat berbicara lebih jauh, langkah berat terdengar dari dalam rumah. Suara sandal diseret, lalu suara pintu dibanting. Tommy muncul dengan wajah yang jelas-jelas tidak suka melihatku. "Pak, saya sudah bilang, jangan sering-sering ke sini. Wanita kalau ditengokin mulu sama orang tuanya, nanti nggak bisa mandiri." Aku menatapnya tajam. Aku ayahnya. Kalau anakku sedang terluka, aku tidak akan berpangku tangan. Ia mendengus. "Luka? Dia baik-baik aja. Emang dia sendiri yang suka drama." Azizah mengecilkan tubuhnya, seperti ingin menghilang. Itu pemandangan yang membuat hatiku seperti diremas dari dalam. Aku menatap putriku. "Nak, ayo bicara sama ayah. Ayah cuma mau tahu apa yang sedang kamu tanggung. Kamu tidak perlu takut."
Namun, saat Azizah hendak membuka mulut, Tommy menoleh cepat dan memotongnya. "Zah, jangan mulai ya. Masih banyak kerjaan. Masuk!" Nada suaranya bukan permintaan, itu perintah. Azizah refleks menunduk, tubuhnya kaku. Aku tidak tahan melihat itu. "Tommy," kataku dengan suara yang tenang namun menggigit, "jangan halangi anakku berbicara dengan ayahnya." Tapi Tommy malah tersenyum sinis. "Pak, ini rumah saya. Saya yang tentuin apa yang boleh dan tidak. Kalau mau ngobrol, ajak di luar. Tapi jangan bawa-bawa urusan pribadi rumah tangga saya." Urusan pribadi? Memukul cucu? Mengatur harta bukan haknya? Mengasingkan anakku seperti pembantu? Tidak, ini bukan urusan pribadi lagi. Aku melangkah masuk sedikit, menahan tubuhku yang ingin mendorong dinding angkuh itu hingga runtuh. Azizah panik. "Ayah jangan, ayah pulang saja. Nanti Tommy..." Kalimatnya tak selesai. Tommy menatapnya tajam dan Azizah langsung diam. Diam yang seperti lilin padam ditiup angin kencang. Itu titik di mana suaraku pecah. "Azizah," panggilku, suaraku bergetar bukan karena marah, tapi karena hati ayahku hancur melihat anaknya kehilangan suara. Azizah tersentak, mata kami bertemu, dan di dalam matanya aku melihat dua hal. Takut dan rindu untuk didengarkan. Aku mendekat sedikit. "Nak, kamu tidak boleh hidup seperti ini. Suaramu bukan untuk dipatahkan." Tommy segera maju, menahan langkahku. "Pak, batasannya dijaga. Jangan bikin masalah." Aku menatapnya tanpa berkedip. Masalah muncul ketika seseorang tidak tahu diri. Ia hendak membalas, tapi pintu kamar terbuka. Iparnya muncul tertawa mengejek seolah sedang menonton drama murahan. "Haduh, kenapa ribut-ribut pagi-pagi? Pak Hari nggak ada kerjaan lain selain datang campuri rumah tangga orang." Itulah saat dinding kesabaranku mulai retak. Terlalu banyak kata-kata tajam, terlalu banyak penghinaan, dan putriku berdiri di tengah semuanya, kecil dan menyusut seperti lilin yang hendak padam. Aku menghela napas panjang. "Azizah," panggilku sekali lagi. "Kapan terakhir kamu bahagia di rumah ini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi reaksinya membuatku seperti ditikam. Azizah menutup mulut, bahunya bergetar. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa izin, tanpa sempat ia sembunyikan. Tommy panik dan marah sekaligus. "Zah, jangan lebay, jangan bikin drama di depan bapakmu." Aku menoleh tajam. "Jangan sentuh anakku dengan suara seperti itu." Kali ini Tommy mundur setengah langkah. Ada sesuatu dalam tatapanku yang akhirnya ia sadari, bahwa aku sedang melewati batas kesabaran. Aku memandang Azizah lagi. Suaraku melembut. "Nak, kamu tidak boleh hidup seperti ini. Suaramu bukan untuk dipatahkan." Azizah menangis semakin keras namun tanpa suara. Tangis yang menahan banyak cerita. Aku menoleh ke seluruh rumah itu, tempat di mana harga diri anakku diinjak-injak, tempat di mana cucuku menangis ketakutan. Lalu aku berbisik kepada diriku sendiri. Rumah ini bukan lagi tempat tinggal. Ini medan perang. Dan seorang ayah tidak akan pernah kalah di medan perang ketika yang ia lindungi adalah darah dagingnya sendiri. Aku masih ingat suara langkahku pagi itu. Pelan, ragu, seperti seorang tamu yang hendak mengetuk pintu rumahnya sendiri. Matahari baru saja naik, menyiram halaman dengan cahaya kuning pucat, namun dadaku justru terasa gelap dan sesak. Sudah lama aku tidak datang ke rumah ini tanpa suara bentakan, tanpa tudingan, tanpa tatapan yang membuatku merasa seperti orang asing. Tapi hari itu, entah kenapa, aku ingin mencoba lagi. Entah kenapa hatiku masih percaya bahwa pintu yang kututup dulu karena luka, mungkin bisa kubuka kembali meski hanya sedikit. Ketika aku melangkah melewati pagar, aku melihat kursi kayu di teras. Kursi yang dulu kubuat sendiri.
Setiap ukirannya adalah jam-jam panjang di bengkel kecilku, dan setiap goresannya adalah cinta yang tidak pernah ingin kuterjemahkan dengan kata-kata. Kini kursi itu teronggok, catnya mengelupas, tak lagi dirawat. Seolah ikut merasakan betapa aku telah disingkirkan dari tempat yang dulu kusayangi. Aku mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Kutunggu. Ada desir di dalam rumah, langkah tergesa, bisik yang diseret paksaan. Lalu pintu terbuka sedikit, hanya cukup untuk sepasang mata mengintip. Mata itu milik Azizah, anak yang dulu selalu menempel di lenganku. Menangis hanya karena aku terlambat pulang. Kini ia menatapku seperti menatap beban. Dan aku berdiri di hadapannya seperti seseorang yang meminta waktu, meminta maaf, dan meminta tempat. Walau aku tahu, mungkin aku tak pantas lagi. "Ayah mau apa?" Suaranya datar, tapi aku mendengar gugup yang ia sembunyikan. Mendengar sakit yang ia tidak siap akui. "Ayah, hanya ingin melihat kalian. Rumah ini ayah rindukan." Ia menunduk, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. "Masuk sebentar, tapi jangan lama." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada bentakan apapun. Batasan itu terasa seperti tembok yang tingginya tak bisa kupanjat lagi. Tapi aku tetap melangkah, mencoba mencium aroma masa lalu yang dulu memenuhi ruangan. Aroma masakan ibunya, aroma tawa, aroma keluarga yang utuh. Yang kutemukan hanya jarak, udara dingin yang asing, meja makan yang penuh pisau tak beraturan, seolah baru saja dipakai untuk perdebatan panjang. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa anak kecil yang dulu menangis di pelukanku. "Zizah, ayah tahu ayah banyak salah, tapi ayah tetap ayahmu." Ia terdiam. Ada getaran kecil di rahangnya saat ia menggigit bibir. Seolah ada kata yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan oleh tembok yang sudah dibangun keluarga ini terhadapku. "Kadang, ayah kembali bukan untuk minta maaf," ujarku pelan. "Kadang ayah kembali supaya anaknya tahu, ia tak pernah berhenti menunggu." Azizah mengalihkan pandangan, dan di sudut matanya, aku melihat sesuatu berkilat. Air mata, yang cepat-cepat ia hapus sebelum sempat jatuh. "Ayah, pulanglah dulu. Nanti aku akan cari ayah." Aku tersenyum kecil, rapuh, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup lagi. Saat aku melangkah keluar, angin pagi menyapa wajahku. Langkahku berat, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melangkah tidak sebagai ayah yang diusir, melainkan sebagai ayah yang masih punya harapan, meski hanya setipis embun di ujung daun. Dan di balik pintu itu, aku tahu Azizah sedang menahan tangisnya. Mungkin jarak ini tidak selamanya. Mungkin suatu hari, ia akan membuka pintu tanpa ragu. Aku hanya perlu terus menunggu. Karena cinta seorang ayah adalah langkah yang tak pernah benar-benar pergi. Ada hari-hari ketika dunia terasa seperti rumah yang lampunya padam satu persatu, meninggalkan gelap yang pelan tapi pasti merayap masuk ke dada. Hari itu salah satunya. Aku duduk di beranda gubuk kecilku, menatap sawah yang menguning, sawah yang dulu kutanami bersama ibunya Azizah. Saat kami masih muda, masih utuh, masih percaya bahwa masa depan akan setia. Angin lewat mengibaskan rambutku yang mulai memutih. Dan dalam bisikannya, aku seperti mendengar nama yang dulu begitu akrab. Ayah. Namun, nama itu kini tak lagi diucapkan, tak lagi dipanggil, tak lagi dicari. Seolah aku telah berubah menjadi bayangan yang lewat di tepian hidup anakku. Terlihat, tapi tidak diingat. Hadir, tapi tidak dianggap. Aku mencoba menghibur diriku sendiri. Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka lelah, mungkin mereka sedang menata hidup setelah warisan itu hadir dan merombak segalanya. Tapi, jauh di dalam dadaku, aku tahu yang sebenarnya. Ada dinding tinggi yang kubangun dengan kesalahan dan kini aku sendiri yang terkurung di luarnya.
Ketika sore mulai turun, seekor burung kecil hinggap di pagar bambu. Burung itu berkicau keras seperti memanggil seseorang. Mengingatkanku pada masa ketika Azizah kecil akan berlari ke pelukanku setiap aku pulang dari pabrik. Nafasnya terengah, rambutnya berantakan, tapi wajahnya selalu penuh cahaya. "Ayah, peluk aku dulu," katanya dulu. Tuhan, kenapa memori bisa menyakitkan seperti ini? Kenapa kenangan yang dulu memberiku kekuatan, kini justru membuat lututku terasa lemah? Tanganku bergetar saat ku pegang dada. Sesuatu di dalamnya terasa longgar, seperti ada tali yang putus satu persatu. Aku tahu aku menua. Itu wajar. Tapi bukan menua yang menakutkan. Yang menakutkan adalah perlahan-lahan aku menghilang dari hati orang yang kubesarkan dengan seluruh hidupku. Sore itu aku memutuskan berjalan ke warung kecil dekat jalan raya. Bukan untuk belanja, hanya untuk melihat manusia lain supaya aku tidak merasa seperti batu yang ditinggal di tengah ladang. Ketika aku tiba, pemilik warung, Bu Ratri, menatapku khawatir. "Pak Hari, akhir-akhir ini sendirian terus? Jarang terlihat sama anaknya." Aku tersenyum. Tapi ya Tuhan, senyum itu rasanya seperti menahan runtuhnya gunung. "Anak saya sibuk," jawabku pelan. Padahal aku tahu kadang alasan yang kita ucapkan bukan untuk meyakinkan orang lain, melainkan untuk menenangkan diri sendiri. Bu Ratri mengangguk, tapi matanya membaca lebih dalam dari kata-kataku. "Kalau butuh apa-apa, bilang saja, Pak." Aku mengangguk, membayar teh yang tak benar-benar ingin ku minum. Lalu pulang lewat jalur sawah. Langkahku pelan, seperti seseorang yang takut suara tanah akan mengejeknya. Saat aku tiba di depan gubuk, matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya jingga membasuh tubuhku seakan memberi salam perpisahan. Dan di momen itu, aku sadar sebuah kebenaran pahit namun tak bisa kutolak. Nama Ayah, yang dulu menjadi musik terindah dalam hidupku, kini tak lagi dipanggil, tak lagi dicari, tak lagi menjadi bagian dari percakapan mereka. Di dunia anakku, aku perlahan memudar, menjadi garis tipis di pinggir lembaran hidup mereka, yang kapan saja bisa hilang tertiup angin. Aku duduk di tanah, menatap langit yang memerah, dan berkata pada diriku sendiri, jika suatu hari namaku tak lagi diingat, setidaknya aku pernah mengingat mereka dengan seluruh hatiku. Lalu malam turun, menutup hari itu seperti tirai terakhir sebuah panggung sepi. Dan aku, ayah yang tak lagi dipanggil, tetap duduk di sana, memeluk sunyi yang kian dalam. Ada bangunan-bangunan yang robohnya bukan karena gempa, bukan karena badai, tapi karena hati yang dulu menghidupinya kini pergi tanpa pamit. Begitulah rasanya ketika aku berdiri di depan rumah mewah yang dulu kubangun untuk keluargaku. Rumah yang kini tinggal menjadi kulit kosong tanpa jantung. Hari itu, dengan langkah yang berat seperti menyeret batu besar, aku datang ke rumah itu untuk memastikan kabar yang kudengar dari tetangga, bahwa rumahku, rumah Azizah, tak lagi menjadi tempat tinggal, tapi ladang perintah bagi Tommy sekeluarga. Dan seperti yang kuduga, kabar itu bukan sekadar kabar. Begitu aku mengetuk pagar besi yang dulu kubeli dengan bangga, seolah mengatakan, keluargaku aman di sini. Seorang perempuan, mertua Azizah, keluar dengan tatapan dingin seperti air sumur yang tak pernah mengenal matahari. "Oh, Bapak," katanya datar, "mau apa ke sini?" Aku tersenyum kecil. Senyum yang terasa seperti menarik kulit pipiku yang sudah kaku oleh terlalu banyak kesedihan. "Sekadar melihat anak saya," jawabku. Dia mengangguk pelan, tapi tubuhnya tetap menghalangi pintu pagar. "Azizah tidak ada. Dia sedang sibuk." Aku tahu itu dusta. Aku tahu itu pengusiran halus. Tapi aku tetap berdiri, menunggu, berharap mereka memiliki sedikit saja rasa hormat untuk membiarkan seorang ayah melihat anaknya. Beberapa menit yang terasa seperti jam panjang berlalu. Lalu, dari jendela lantai 2, aku melihat bayangan Azizah. Wajahnya pucat, matanya sembab, gerakannya pelan seolah sedang sembunyi. Ketika pandangan kami bertemu, dia memegang dadanya, tanda bahwa ia ingin berlari padaku, namun tak punya keberanian. Aku mengangkat tangan, memberikan isyarat kecil yang hanya ayah anak yang pernah saling mencintai bisa mengerti.
Tak apa, ayah mengerti. Namun, saat Azizah hendak membuka jendela, suara kasar memotong udara. "Zizah, turun dan bantu sini. Berhenti mandang keluar." Itu suara Tommy. Suara yang dulu terdengar sopan ketika melamarnya. Suara yang kini berubah menjadi cambuk. Azizah menghilang dari jendela seperti bayangan yang ketakutan. Aku memejamkan mata. Ada sesuatu dalam diriku yang patah pelan-pelan, seperti kayu tua yang digerogoti rayap. "Pak Hari," kata mertua Azizah lagi. Nadanya kini lebih keras. "Lebih baik pulang saja. Jangan buat suasana tidak enak." Seolah aku ini penyebab kekacauan. Seolah kehadiranku membawa duri. Aku mundur selangkah, kemudian 2 langkah, dan akhirnya berjalan pulang, membiarkan pagar besi itu tertutup kembali di belakangku, mengunci anakku di dalam penjara yang kutitipkan kepadanya tanpa tahu isinya. Saat aku berjalan di trotoar, aku menoleh sekali lagi. Rumah itu masih berdiri megah, tiangnya kokoh, catnya mewah. Tapi dari luar saja aku bisa merasakan bahwa di dalamnya tak ada keluarga, tak ada cinta, tak ada kehangatan. Hanya ada suara bentakan, hanya ada rasa takut, hanya ada napas yang tertahan. Aku berhenti di bawah pohon besar di depan rumah, meraba permukaan batangnya yang kasar, mencoba menenangkan degup dadaku yang tak teratur. Ternyata, bisiku pada diri sendiri, rumah yang kukira benteng kebahagiaan itu, kini hanya bangunan. Bangunan tinggi yang tak lagi ditinggali oleh cinta. Sebelum aku melanjutkan perjalanan pulang, angin sore berhembus membawa aroma bunga kenanga dari halaman rumah itu. Aroma yang dulu disukai istriku. Aku mengangkat wajah ke langit yang memerah, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada Tuhan dengan suara hampir tak terdengar. Apakah seorang ayah bisa kehilangan rumahnya sebelum rumah itu benar-benar hilang? Jawabannya tak datang. Hanya Suni yang menemani langkahku kembali ke gubuk kecil, tempat di mana cinta mungkin tak mewah, tapi tidak pernah mengusirku. Ada tangisan yang terdengar keras, merobek udara. Ada pula tangisan yang justru paling menyakitkan, karena ia sama sekali tak bersuara. Tangisan itulah yang kulihat pada wajah Azizah hari itu. Tangisan yang hanya bisa dibaca oleh seorang ayah. Sore itu, ketika hujan tipis turun seperti tirai tipis dari langit, aku mendengar ketukan kecil di pintu gubukku. Ketukan yang ragu. Ketukan yang meminta izin untuk bernapas. Ketika kubuka pintu, Azizah berdiri di sana. Rambutnya basah, wajahnya pucat, mulutnya diam, tapi matanya, oh Tuhan, matanya seperti 2 gelas yang retak menahan air terlalu lama. "Ayah," hanya 1 kata itu yang ia keluarkan, tapi suaranya serak, seperti suara seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan dunia di dadanya. Aku langsung menaliknya masuk, meraih bahunya yang gemetar. "Kenapa kau kesini hujan-hujan begini? Ada apa, nak?" Azizah tak langsung menjawab. Dia hanya duduk di lantai tanah gubukku, memeluk 2 lututnya seperti anak kecil yang tersesat. Bahunya naik turun, tanda ia menangis, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya keheningan yang pecah berkeping-keping. Aku duduk di sebelahnya, tidak menyentuh, hanya menemani. Kadang, yang dibutuhkan seorang anak bukan pelukan, tapi seseorang yang mau tetap tinggal saat dunia mereka runtuh. Setelah beberapa lama, barulah ia berbicara lirih. "Ayah, aku sudah tidak punya tempat lagi di rumah itu." Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Maksudmu?" Azizah menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. "Tommy, dia bilang aku tidak punya hak bicara soal apapun. Katanya semua yang ayah wariskan padaku sekarang jadi aset keluarga mereka. Katanya aku cuma numpang di rumah yang ayah bangun." Suara Azizah patah di ujung kalimatnya, seperti dahan kecil yang tak kuat lagi menahan hujan. Aku mengepal tangan, tapi menahan diri agar tidak membuatnya semakin hancur dengan kemarahanku. "Lalu kenapa kau kesini?" Azizah menunduk.
Aku disuruh keluar. Katanya aku harus mikir lagi soal sikapku. Dibilang aku keras kepala. Padahal aku hanya menolak saat mereka mau menjual sawah yang ayah tinggalkan. Ia memegangi wajahnya. Bahunya kembali bergetar. Tadi aku tidak boleh masuk kamar. Hanya berdiri di luar pintu. Tanpa bicara, tanpa penjelasan, tanpa rumah ayah. Aku menutup mata, menahan amarah yang membara di dalam dada. Anak yang kubesarkan dengan tangan yang penuh perjuangan, kini diperlakukan seperti barang yang tak ada harganya. Aku memegang tangannya perlahan. Di sini, kau tidak perlu takut. Gubuk ini kecil, tapi tidak ada yang berhak mengusirmu. Azizah menatapku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis keras. Tangisannya meledak seperti bendungan yang jebol. Lirih, patah, namun jujur. Ayah, maaf. Azizah membuat ayah sedih. Aku menggeleng cepat. Tidak, nak. Yang membuat ayah sedih adalah melihat kau menahan semuanya sendirian. Kau tidak pernah membuat ayah sedih. Tidak pernah. Aku memeluknya akhirnya. Membiarkan wajahnya tenggelam di dadaku. Tempat yang dulu jadi tempat paling aman baginya. Di luar, hujan semakin deras. Tapi di dalam gubuk ini, hanya suara tangisan anakku yang terdengar. Tangisan tanpa suara yang akhirnya menemukan keluarnya. Tangisan yang menjadarkanku bahwa perjuangan kita baru mulai. Ketika tangisnya mereda, Azizah berkata pelan, "Ayah, aku takut." Aku menggenggam tangannya erat. Ayah di sini. Selama ayah masih bernapas, kau tidak akan sendirian. Dan pada malam itu, di bawah atap gubuk yang bocor, aku mengerti satu hal. Rumah bukan soal besar atau megahnya. Rumah adalah tempat di mana air mata tidak harus disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Azizah menemukan rumah itu kembali di pelukan ayahnya. Pada malam ketika Azizah menangis di dadaku, gubuk tua itu seperti berubah menjadi ruang kecil yang penuh gema luka. Namun, setelah air matanya mereda, setelah suara hujan berhenti memukul atap seng, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak istriku pergi. Harapan yang mulai menyala perlahan, kecil, rapuh, tapi nyata. Azizah duduk bersandar di tiang bambu, wajahnya pucat, matanya membengkak. Namun di tengah semua itu ada semacam ketabahan baru. Seolah dari tangisnya yang pecah tadi, lahir sebuah keberanian yang selama ini ia pendam. "Ayah," katanya tiba-tiba, suaranya lemah, namun jujur. "Apa aku terlalu bodoh hingga bisa diperlakukan seperti ini?" Aku menatapnya lama. Pertanyaan itu bukan meminta jawaban. Pertanyaan itu meminta pengakuan bahwa dirinya masih berharga. Tidak ada hati yang bodoh karena percaya pada orang yang dicintai. Jawabku pelan. Yang bodoh itu mereka yang menyia-nyiakan kepercayaanmu. Azizah menunduk, bahunya bergetar. Kali ini bukan karena menangis, tapi karena lega. Ada luka-luka tertentu yang tidak perlu diobati, cukup diakui agar tidak membuat pemiliknya merasa sendirian. Aku mengambil segelas air hangat. Gelas itu retak di bagian sisi. Gubuk ini memang tidak sempurna, bahkan hampir roboh. Namun malam itu aku merasa retaknya gelas, lapuknya papan dinding dan bocornya atap tidak membuat tempat ini hina. Justru disinilah, dalam kesederhanaan yang jauh dari gemerlap rumah mewah, doa-doa paling jujur seringkali dilahirkan. Azizah meminum sedikit air itu, lalu merebahkan tubuh di tikar lusuh. Aku duduk di sebelahnya memandang wajah anakku. Wajah seorang perempuan yang dipaksa kuat terlalu cepat. Wajah yang harus tersenyum meski hatinya remuk. Wajah seorang anak yang dulu kutiman, kini pulang dalam keadaan seperti burung patah sayap.
Aku membenahi selimut tipis di tubuhnya. Lalu perlahan, aku menyalakan lampu minyak kecil di sudut ruangan. Cahayanya kuning, redup, tapi cukup untuk menghangatkan suasana. "Azizah," panggilku pelan. Ayah mau bilang sesuatu." Ia membuka matanya. Dalam pandangannya ada kelelahan panjang, tapi juga keingintahuan. "Ayah tidak kaya lagi," kataku pelan. "Apa yang ayah punya hanya tempat ini. Sebuah gubuk kecil yang bahkan tidak layak disebut rumah." Azizah menatap sekeliling, melihat lantai tanah, dinding bambu, atap seng yang masih dipenuhi sisa tetesan hujan. Namun ia tersenyum lirih. "Tidak apa-apa ya. Yang penting aku tidak sendirian." Jawabannya membuat tenggorokanku tercekak. Betapa sederhana keinginannya. Betapa rumit dunia memperlakukannya. Aku melanjutkan. Suaraku lebih berat. "Tapi meski ayah tidak punya harta lagi, ayah punya sesuatu yang tidak bisa dirampas siapapun. Doa." Azizah memejamkan mata, mendengarkan. Doa ayah tidak kaya, tidak indah, tapi jujur. Dan doa itu akan selalu memelukmu, nak, setiap saat. Malam itu aku mengangkat kedua tanganku. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku berdoa bukan untuk diriku, tapi untuk anakku yang pernah kuberi dunia, namun dunia malah merampasnya kembali. Kupanjatkan doa agar hatinya dikuatkan, agar jalannya diterangi, agar luka-lukanya berubah menjadi tempat tumbuhnya ketegaran. Dan di tengah doaku, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Seolah gubuk kumuh itu ikut mendengarkan. Seolah dinding bambu itu menyimpan setiap kata lirih yang kuucapkan. Azizah yang semula terbaring kaku, perlahan memeluk selimut lebih erat. Matanya tertutup, tapi air matanya menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena dipeluk oleh doa pertama setelah sekian lama ia merasa sendirian. Ketika lampu minyak hampir habis, aku menatap wajah anakku untuk terakhir kalinya malam itu dan berbisik. "Di gubuk ini, kau tidak akan ditinggalkan, tidak akan diusir, tidak akan dibungkam. Kau pulang ke tempat yang mencintaimu." Dan benar, malam itu, di ruangan kecil yang hampir ambruk, cahaya yang paling kuat bukan berasal dari lampu minyak, tapi dari doa seorang ayah yang akhirnya bangkit kembali demi anaknya. Pagi itu, udara terasa menusuk. Bukan karena dinginnya, melainkan karena firasat yang menekan dada seperti tangan besar yang menahan nafas. Azizah masih tertidur di tikar ketika aku mendengar langkah-langkah berat mendekati gubuk. Langkah yang tidak asing. Langkah yang tidak pernah membawa kabar baik. Aku berdiri di depan pintu, menunggu. Lalu suara itu terdengar, keras, sombong, dan penuh amarah yang menyangkal kesalahannya sendiri. "Pak Hari, keluar!" Tommy datang dengan arogansi yang bahkan angin pun enggan menyentuh. Aku membuka pintu perlahan. Di hadapanku berdiri laki-laki yang dulu menyebutku ayah, lalu berubah menjadi seseorang yang merampas anakku dan hartaku sedikit demi sedikit. Wajahnya merah, matanya menyala, dan tubuhnya menegang seperti seseorang yang sudah bersiap menghina sebelum berbicara. "Apa kau sengaja sembunyikan istri orang?" bentaknya tanpa salam. Nadanya tidak memberi ruang bagi penjelasan. Ia tidak datang untuk bicara. Ia datang untuk menuduh. Aku menatapnya tenang, meski jantungku berdebar. Azizah pulang karena dia tertekan. Tommy mendengus keras. Tertekan.
Ia menirukan dengan nada mengejek. "Jangan sok jadi pahlawan. Masalah keluarga kami bukan urusan Bapak lagi." Kata-kata itu menusuk seperti paku yang dipukul masuk ke papan. Bukan karena maknanya, tapi karena dilontarkan oleh seseorang yang pernah makan dari dapurku. Pernah kuterima sebagai keluarga. Aku mencoba menahan nada suaraku agar tidak pecah. Azizah diperlakukan tidak adil. Dia... Tidak adil apa? Tommy memotong. Dia itu istri, tugasnya nurut. Tapi dia malah membangkang, menghalangi penjualan sawah. Sawah itu sudah jadi urusan keluarga saya, bukan urusanmu. Darahku mendidih. Sawah itu warisan untuk Azizah, untuk masa depannya, bukan untuk permainan serakah keluarga itu. Aku maju satu langkah. Tommy, dengarkan baik-baik. Selama aku masih hidup, tidak ada yang boleh menyakiti anakku. Tommy tertawa pendek, sinis, meremehkan. Bapak kira Bapak masih punya kuasa? Bapak tidak punya apa-apa lagi. Rumah, tanah, sawah, semua sudah dipegang kami. Dan Azizah, dia istri saya. Jangan sok melindungi. Di saat itulah, dari dalam gubuk terdengar suara pelan. Ayah? Azizah berdiri di pintu belakang. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, matanya basah. Ketika melihat Tommy, langkahnya mundur sedikit, refleks dari seseorang yang terbiasa dipatahkan suaranya. Tommy langsung menyeringai. Hah, ketemu juga. Ayo pulang, jangan bikin malu. Azizah tidak bergerak. Justru ia meraih lengan bajuku, memohon tanpa kata. Aku merasakan getar ketakutannya menembus kulitku. Melihat itu, Tommy mendekat agresif. Azizah, kau ikut saya atau saya bikin masalah besar di kampung ini? Di momen itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tertidur dalam diriku bangkit. Harga diri seorang ayah yang melihat anaknya direndahkan tepat di depan matanya. Tommy, ujarku. Suaraku tidak lagi lembut, tetapi tegas seperti batu. Jangan pernah datang ke tempat ini dengan ancaman. Kau bisa bicara baik-baik, tapi jangan paksa anakku kembali ke rumah yang memperlakukannya seperti budak. Tommy maju selangkah, menantang. Jadi Bapak yang mau lawan saya? Aku memandang matanya tanpa mundur. Kalau yang kau lawan adalah hak anakku untuk hidup dengan martabat, iya, aku lawan. Hening sejenak. Angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Tommy memandangku lama, lalu mendesis. Baik, kalau begitu siap-siap saja. Keluarga saya tidak akan tinggal diam. Ia berbalik kasar, menghentakkan tanah dengan langkah marah, meninggalkan debu yang naik ke udara. Azizah langsung berlari ke pelukanku. Tangannya gemetar. Ayah, maaf, karena aku ayah dimusuhi. Aku mengusap kepalanya lembut. Tidak apa nak, ayah sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu lama membiarkan mereka menginjakmu. Mulai hari ini, ayah tidak akan diam lagi. Azizah menangis di bahuku, tapi kali ini tangisnya berbeda, bukan tangis ketakutan, melainkan tangis seseorang yang akhirnya merasa dilindungi. Dan aku berdiri tegak, memandang ke arah jalan di mana Tommy menghilang. Dalam hatiku, aku tahu satu hal. Pertempuran baru saja dimulai. Dan sebagai ayah, aku siap memijakkan kakiku kembali untuk merebut kembali harga diri anakku yang hampir dirampas habis. Aku selalu percaya bahwa rumah, bagaimanapun retaknya, selalu mengenali suara pemiliknya. Namun pagi itu, ketika aku membuka pagar perlahan,
Derit besinya tidak memanggil namaku lagi, seakan-akan rumah ini sudah menghapusku dari ingatannya. Angin berdesir pelang, membawa bau tanah basah dan daun jambu yang gugur. Aku berdiri beberapa saat di depan teras, menatap pintu yang dulu dibuka Aziza sambil berteriak riang, "Ayah, pulang!" Sekarang, yang menyambutku hanya keheningan, dan pantulan diriku sendiri di kaca jendela. Lelaki tua yang mulai melengkung oleh beban yang tidak terlihat. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Mengetuk lebih keras. Tetap sunyi. Lalu, kudengar suara sandal tergesek dari dalam. Suara yang dulu membuatku bahagia, sekarang entah mengapa membuatku menahan napas. Pintu terbuka setengah. Azizah muncul. Wajahnya kuyu, namun bukan karena lelah, melainkan karena banyak hal yang tak pernah ia utarakan. Di belakangnya, samar-samar kulihat suaminya duduk sambil menatapku seakan aku ini sesuatu yang mengganggu. "Ngapain ayah kesini?" tanya Azizah tanpa senyum. Kata-kata itu seperti hujan batu. Seketika menghapus hangat dari dadaku. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Sudah beberapa hari ayah tak dengar kabar. Azizah menarik napas panjang, seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Ayah bikin ribut tempo hari, dan kami butuh ruang. Ruang. Betapa mudahnya aku digeser hanya menjadi jarak. Aku mencoba tersenyum tapi bibirku terasa berat. Rumah ini tetap rumah ayah juga, Zah. Ia menunduk. Ayah sudah bilang itu warisan, sudah milikku. Jadi tolong jangan datang tiba-tiba seperti ini. Orang rumah jadi nggak enak. Orang rumah. Begitu cara barunya menyebut suaminya dan keluarganya. Mereka yang bahkan belum 1 dekade mengisi hidupnya. Sedangkan aku yang menimangnya sejak bayi, sekarang seperti tamu asing yang berdiri dengan tangan kosong. Aku ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa maksudku bukan mengusik. Aku hanya rindu. Aku hanya tidak ingin menjadi ayah yang hilang dari buku kehidupannya. Tapi suaraku tercekat. Di saat itu, suaminya berdiri dan mendekat. Dengan nada datar ia berkata, "Pak Hari, kalau mau apa-apa kabari dulu. Jangan langsung datang." Aku mengangguk. Tidak karena setuju, tapi karena tak punya tenaga untuk menolak. Azizah menutup pintu perlahan, dan sebelum benar-benar tertutup, ia berbisik lirih. Begitu lirih hingga aku tak tahu itu permintaan maaf atau justru permintaan agar aku menjauh. Setelah pintu menutup sempurna, aku menatap kayu itu lama, seakan berharap ia berubah pikiran dan terbuka kembali. Tapi tidak, yang kudengar hanya kunci diputar dari dalam. Aku berdiri beberapa menit, menyerap semua dingin yang baru saja menyentuh jantungku. Lalu aku berjalan pulang. Langkah demi langkah terasa seperti menghapus jejakku dari hidup mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan apa artinya menjadi ayah yang tak lagi dipanggil. Malam itu, rumah kecilku terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Lampu ruang tamu kupadamkan, menyisakan temaram dari kamar yang pintunya sengaja kubiarkan terbuka. Angin menyusup lewat celah jendela, membawa aroma dingin yang menggesek tulang-tulangku. Sejak siang tadi, kata-kata Azizah masih mengendap di dadaku. Seperti batu yang tak bisa kutendang, tak bisa kuangkat, hanya bisa kubiarkan menekan pelan-pelan hingga sesak. Jangan datang tiba-tiba. Kami butuh ruang. Ini rumahku.
Kalimat-kalimat itu berputar seperti angin malam yang tidak henti menggerakkan tirai di kamarku. Aku duduk di pinggir ranjang. Di tangan kananku ada foto lama. Aziza masih kecil, memelukku sambil terbahak karena aku menggelitiki perutnya. Di foto itu, aku tersenyum tanpa sadar. Senyum seorang ayah yang percaya bahwa cinta anaknya adalah sesuatu yang tak mungkin berubah, tak mungkin diganti, tak mungkin dipinjamkan pada orang lain lalu dikembalikan dalam bentuk yang tak lagi utuh. Tapi, waktu membawa banyak hal pergi tanpa permisi. Aku menatap foto itu lama. Seakan-akan jika ku pandangi lebih dalam, aku bisa kembali ke masa itu. Masa ketika panggilannya, "Ayah," terasa seperti anugerah terbesar di bumi. Kini suara itu semakin jarang terdengar. Lebih jarang lagi dipanggil dengan nada hangat. Aku menunduk, meremas foto itu pelan. "Zah, kalau kau tahu betapa rindunya ayah," gumamku nyaris tanpa suara. "Kalau kau tahu betapa kosongnya hari tua ini." Telepon genggamku tergeletak di meja kecil, layar gelapnya memantulkan bayangan wajahku. Lelaki tua yang mulai kehilangan tempat di kehidupan anaknya sendiri. Sudah berulang kali ku coba mengetik pesan singkat, tapi selalu ku hapus. "Apa kabar?" Terlalu biasa. "Ayah kangen." Terlalu menyedihkan. "Kamu marah sama ayah." Terlalu mencerminkan luka yang ingin kututupi. Akhirnya ku biarkan telepon itu diam, seperti aku yang juga belajar diam ketika dunia mulai mengecil. Di luar sana suara motor melintas. Gelak tawa anak-anak tetangga bermain petasan. Hidup terus berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dada, aku merasa seperti seseorang yang perlahan-lahan dipinggirkan dari kisah yang dulu kutulis dengan cinta. Aku berdiri dan berjalan keluar rumah. Langit malam tampak lapang, hitam, tapi menyimpan ribuan titik cahaya. Kupandangi bintang-bintang, berharap ada satu yang membawa doaku kepada Tuhan. Jaga anakku. Meski ia menjauh, jangan biarkan hatinya keras. Meski ia tak mau mendengar suaraku, tuntun ia ketika keliru. Dan jika ia lelah, pulangkan ia kepada ayah. Dadaku bergetar pelan. Ada sesuatu yang ingin keluar. Sesuatu yang kutahan bertahun-tahun lamanya. Lalu tiba-tiba saja, seperti remuknya tembok tua, air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mendengar. Kadang air mata ayah memang diciptakan untuk jatuh dalam kesepian. Setelah beberapa saat, aku masuk kembali ke rumah. Kutarik napas panjang, menenangkan diri, lalu kubaringkan tubuhku yang letih. Di dada foto Azizah tetap kupegang. Seolah-olah jika aku lepaskan, aku akan kehilangan seluruh makna hidupku. Sebelum tidur, aku berbisik lirih. "Zah, apa kau masih ingat ayahmu ini?" Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang semakin hari semakin akrab denganku. Pagi itu terasa berbeda, bukan karena matahari lebih cerah, tapi karena ada sesuatu di udara yang membuat dadaku seperti diremas dari dalam. Entah firasat, entah ketakutan yang tanpa suara, tapi cukup kuat untuk membuat langkahku berat sejak bangun tidur. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela. Dari sana aku bisa melihat sawah yang dulu kutanami bersama almarhum istriku. Hamparan hijau itu pernah jadi tempat kami menaruh mimpi. Mimpi untuk anak kami, untuk masa depan yang kupikir akan kami bagi bersama. Tapi semua yang kupikir bersama, kini hanya tinggal dalam kenangan. Telepon berdering. Suara itu membuat jantungku memantul seperti benda rapuh di dalam diriku. Aku mengangkatnya perlahan, berharap itu Azizah. Berharap itu suara yang dulu selalu membuatku merasa dibutuhkan. Tapi bukan. Suara seorang kerabat jauh,
agak kikuk namun jelas menahan sesuatu. Haryanto, aku baru dengar kabar. Kamu sudah tidak punya nama lagi di sertifikat rumah itu ya? Aku terdiam. Napasku seperti berhenti di tengah dada. Aku dengar semuanya sudah dialihkan sepenuhnya ke Azizah. Katanya, kamu sudah sepakat. Benar begitu? Aku menelan ludah yang terasa pahit. Iya, dulu aku yang mengurusnya. Aku yang memindahkan semua untuk Azizah. Untuk masa depannya. Lalu sekarang, kamu gak dapat bagian apa-apa? Pertanyaan itu terasa seperti paku yang dipukul perlahan ke dadaku. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Setelah telepon itu ditutup, aku duduk lama sekali. Nyaris tidak bergerak. Dunia seperti berhenti berputar di sekelilingku. Hanya satu kalimat yang berulang-ulang berputar di kepalaku. Nama ayah sudah dihapus. Dari rumahnya sendiri. Aku memandang kedua tanganku. Tangan yang dulu bekerja dari pagi sampai malam. Mengangkat karung kedelai, mengaduk kuali tempe, membangun usaha dari nol, menyekolahkan Azizah, membeli rumah, membayar utang, menahan lapar demi masa depan anak. Kini tangan-tangan itu tidak lagi punya nama di atas sesuatu yang pernah kubayar dengan seluruh hidupku. Aku tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip luka terbuka. Tidak apa-apa, bisikku. Untuk anak, tidak ada kehilangan yang terlalu besar. Tapi itu bohong. Karena sesungguhnya kehilangan terbesar bukan harta, bukan rumah, bukan tanah. Kehilangan terbesar adalah ketika seorang ayah sadar dia tak lagi dianggap bagian dari hidup yang ia bangun. Aku melangkah keluar rumah kecilku, berjalan menyusuri jalan berdubu menuju lapak warung kopi. Orang-orang menatapku seakan ingin bertanya banyak hal, tapi mereka menahan diri. Tapi aku tahu dari tatapan-tatapan itu, mereka sudah mendengar semuanya. Beberapa dari mereka menunduk hormat. Beberapa tampak iba. Beberapa hanya pura-pura tidak tahu. Aku duduk di bangku kayu warung kopi itu, memesan secangkir hitam. Tanganku bergetar saat menyentuh gelas panasnya. Pak D yang menjaga warung itu menatapku lama. Yan, kamu itu orang baik, tapi kadang anak-anak, mereka lupa. Aku mengangguk pelan. Mungkin aku yang salah. Terlalu percaya, terlalu memberi. Tidak salah memberi, jawabnya lembut. Yang salah adalah ketika orang yang kita beri lupa menghargai. Dadaku kembali mengencang. Ada sesuatu yang pecah pelan-pelan, tanpa suara, tapi pasti. Di perjalanan pulang, setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kenangan. Aku ingat ketika Azizah kecil pernah menepuk dadaku sambil berkata, "Ayah, aku mau jadi anak yang bikin ayah bangga." Dan aku percaya. Aku menyimpan kata itu sampai hari ini, seperti janji kecil yang tak boleh rusak. Tapi ternyata beberapa janji memang tidak untuk ditepati. Sampai di depan rumah kecilku, aku berhenti. Kulihat dinding-dinding sederhana itu, atap yang kusewa, cat yang mengelupas. Lalu di benakku muncul gambaran rumah megah yang dulu kubangun. Rumah yang kini tidak lagi mengakui namaku. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang mulai memerah senja.
Kalaupun namaku hilang dari sertifikat, bisikku. Semoga tidak hilang dari hatimu, Zah. Tapi jauh di dalam hatiku, aku sudah tahu bahwa mungkin perlahan-lahan aku sedang benar-benar terhapus. Malam itu, gubuk kecil kami diterangi lampu minyak yang redup. Bau kayu terbakar menyatu dengan aroma tanah basah dari sawah. Azizah duduk di tikar, memeluk cucu kami yang tertidur pulas. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku melihat kedamaian kecil yang kami bangun sendiri. Tanpa harta, tanpa gemerlap, hanya ada kami bertiga. Aku menatap mereka memegang tangan anakku. Tangan yang dulu kukerjakan untuk membesarkannya, kini terlihat begitu rapuh di tanganku. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun ada cahaya yang tak bisa dirampas. Cahaya ketegaran. Semua yang dulu kupikir akan menjadi benteng bagi mereka, rumah mewah, sawah, kebun, sudah diambil, dirampas oleh Tommy dan keluarganya, yang menggunakan dalih hutang keluarga untuk menuntut keserakahan mereka. Bahkan ketika Azizah tak lagi memiliki tempat, mereka mengusirnya dengan kejam. Dan cucu kami, anak kecil yang polos itu, nyaris ikut terseret arus keserakahan itu. Aku menahan tangis saat mengingat semua itu. Namun malam ini berbeda. Malam ini, aku tahu, yang tersisa dari hidup kami bukan sekadar harta yang hilang, tapi keberanian untuk tetap berdiri. Iya, Ayah. Aku takut, tapi aku ingin mencoba lagi. Aku mengusap kepalanya, menahan air mata. Tidak apa, Zah. Kita kehilangan banyak, tapi kita tidak kehilangan satu hal. Harga diri kita. Dan itu tidak ada yang bisa mengambilnya. Cucu kami meringkuk di pangkuannya, tertidur, tak tahu bahwa dunia terkadang begitu kejam. Tapi aku berjanji di dalam hati, anak dan cucuku akan tetap aman, meski harus memulai dari nol. Aku memandang langit malam. Bintang-bintang bersinar tipis seolah ikut menatap perjalanan kami yang luka. Setiap bintang adalah saksi bisu perjuangan seorang ayah yang kehilangan harta, tapi tak kehilangan kasih. Aku tersenyum pahit. Semua yang mereka rampas bisa hilang. Rumah, tanah, bahkan cinta yang berpura-pura bisa hilang. Tapi yang tidak bisa mereka rampas adalah doa seorang ayah. Dan aku punya itu. Setiap detik, setiap menit, aku akan mendoakan kalian. Azizah menatapku seakan menangkap secercah harapan yang kucoba tanam. Dan aku tahu, di matanya, aku masih ayahnya. Mungkin bukan ayah kaya yang bisa memberikan semua, tapi ayah yang tidak akan menyerah pada keadilan dan cinta. Aku memandang cucu kami yang tidur di pangkuan anakku, lalu berbisik. Kalian mungkin kehilangan dunia, tapi kita masih punya satu sama lain. Dan dari sini, kita akan membangun kembali. Perlahan, tapi pasti. Gubuk kecil kami tidak mewah, tapi malam itu terasa seperti istana. Di dalamnya ada air mata, tak ada luka, ada ketakutan. Tapi juga ada keberanian, doa, dan cinta yang lebih kuat dari semua harta dunia. Aku menarik nafas panjang, menatap wajah anak dan cucuku, lalu menutup mata sejenak. Dan aku tahu, meski yang tersisa hanyalah gupuk dan air mata, itulah harta kami yang paling berharga. Karena cinta seorang ayah tidak bisa dicuri, tidak bisa dihapus, dan tidak bisa hilang. Dan di sanalah kami bertiga menatap masa depan yang belum pasti, tapi tetap berani. Bersama dalam gubuk yang menyala oleh doa. Dari gubuk kecil yang retak ini, aku menatap dunia yang pernah kubangun dan kemudian dirampas.
Semua yang dulu kupikir sebagai warisan, rumah mewah, sawah, kebun, uang, telah lenyap. Hilang di tangan mereka yang tidak mengenal rasa syukur. Namun yang tersisa, meski terlihat rapuh, jauh lebih berharga. Cinta seorang ayah, keberanian seorang anak, dan masa depan seorang cucu yang masih suci. Azizah duduk di sampingku, memeluk cucu kami, dan aku melihat mata yang dulu redup kini mulai bersinar. Cahaya itu lahir dari ketegaran, dari kesabaran, dari rasa sakit yang diubah menjadi kekuatan. Dan aku tahu harta dunia bisa hilang, tapi harga diri dan doa tidak pernah bisa dicuri. Aku menarik napas panjang, menatap langit malam yang gelap tapi penuh bintang. Setiap bintang adalah saksi dari perjalanan kami, saksi dari perjuangan yang tak pernah berhenti, saksi dari air mata yang jatuh tanpa suara tapi tetap menyirami hati yang rapuh. Di gubuk ini kami belajar satu hal. Hidup mungkin merampas segalanya, tapi keberanian untuk bangkit, kasih sayang yang tulus, dan doa seorang ayah akan selalu tersisa. Aku menutup mata sejenak, merasakan tanganku memegang tangan anakku sementara cucu kami tidur di pangkuannya. Dan aku berbisik dalam hati, "Zah, nak, kami mungkin tidak memiliki dunia, tapi kita memiliki satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai kembali. Dunia mungkin kejam, orang yang kita cintai mungkin mengkhianati, dan harta yang kita wariskan bisa dirampas. Tapi yang tersisa selalu ada. Sisa air mata yang mengajarkan kita arti kesabaran. Sisa doa yang memberi kita kekuatan. Sisa hati yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Malam itu, gubuk kami kecil, tapi penuh dengan keberanian. Penuh dengan cinta yang tulus. Penuh dengan janji bahwa meski dunia mencoba menghancurkan kami tetap akan bangkit. Dan aku, seorang ayah yang pernah kehilangan segalanya, menatap anak dan cucuku, tersenyum lirih, lalu berkata dalam hati, "Inilah harta yang tak akan hilang. Inilah warisan sejati, cinta, doa, dan keberanian untuk hidup." Di antara sisa harta yang lenyap, sisa air mata ini menjadi permata kami. Dan disinilah cerita kami berhenti sejenak untuk memulai bab baru.